Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitulah yang kami semua inginkan ya, ketika seluruh DKM ingin membentuk mental generasi penerus, membangun adab anak didik kita, dan di sisi lain pemerintahan setempat di RW membangun lingkungan untuk tempat tinggal kita. Apabila terjadi sinergi yang lebih baik, akan menjadi kolaborasi yang luar biasa, sehingga semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang robani, lingkungan yang asri, dan lingkungan yang rukun. Baik, untuk selanjutnya sama-sama kita saksikan ya, untuk profil Mushola Nurul Islam. Kami persilakan tim media untuk menampilkan. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Mushola Nurul Islam menjadi salah satu mushola yang menyimpan banyak hal yang menakjubkan. Dengan banyaknya jamaah di setiap harinya, mushola ini lebih dari cukup untuk memakmurkan serta mensejahterakan jamaahnya. Semua jamaah merasa damai, saling berdampingan satu sama lain dengan baik. Adapun fasilitas sekitar yang ada pada Mushola Nurul Islam ini meliputi gedung serbaguna Mushola Nurul Islam, lapangan umum RW 08, dan juga kantor sekretariat RW 08. Sedangkan hal dalam kegiatan-kegiatan di Mushola Nurul Islam ini meliputi sarapan bersama pada Ahad pagi, wajibata iftaru ma'an sabaha yaumil ahadi, kajian agama, dirasatin diniyatan, kegiatan remaja, ansyitatus syababiyah, belajar mengajar baca Al-Quran, baik bapak-bapak, ibu-ibu, kullin minal aba'i hatil murahiqina wa kadzalikal atfal. Arba'ah ansyitatus syababiyah, remaja, dan juga anak-anak. Mushola Nurul Islam mintaqatun mali'atun bisalami wa qad wahadahumul insijamut tabi'iyyu lissalami fi ta'ziri awasiris sadaqah bainal jama'ah wa ba'dihimul ba'd. Alhamdulillah, untuk dampak perubahannya di Nurul ini tentu bertambahnya jemaah ya, bertambahnya jemaah secara kuantitas juga jemaah sudah banyak, dan secara kualitas juga sudah mulai bertambah, karena ada beberapa jemaah yang awalnya belum pernah bisa ngaji mas, belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Setelah kita sosialisasikan, kita ajak untuk belajar membaca Al-Quran, alhamdulillah beliau itu sekarang udah bisa membaca Al-Quran, bisa mengerti namanya makhrajul huruf, bisa mengerti tajwid panjang pendek dan segala macam. Jadi perubahannya adalah itu. Dan yang paling penting juga ada beberapa dari jamaah yang sudah menyampaikan kepada saya bahwa benar-benar merasakan manfaat dari sholat berjamaah. Ada yang ditenangkan hidupnya dari berbagai masalah, dari hidupnya tenang gitu kan. Yang kedua, ada yang disembuhkan dari penyakit, ada yang dimudahkan urusan rezekinya. Tentu rezekinya itu kali ini dalam hal ini berkaitan dengan harta ya, karena biarpun rezeki itu aspeknya luas, tapi selama ini kan kita mengatakan rezeki itu lebih identik dengan harta ya. Mushola Nurul Islam menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan kedamaian.
Harmoni kedamaian secara alami telah menyatukan mereka dalam mempererat tali silaturahmi antara jamaah satu sama lain. Salah satunya antara lain yaitu menjenguk jamaah yang sedang sakit, memberi reward berupa sembako untuk para jamaah dan para pengajar baca Al-Quran. Untuk menjalin kerekatan antar jamaah, mereka bersama-sama bergotong royong untuk menciptakan sebuah kegiatan seperti aktivitas gotong royong pembangunan musola yang saat ini sedang berproses, dan juga kegiatan Hari Besar Islam. Kehangatan para jamaahnya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun jamaah yang datang dari luar untuk bersama-sama berjamaah di Musola Nurul Islam. Antara orang tua dan anak muda bersinergi bersama, menciptakan suatu keharmonisan yang selaras. Harapan saya terhadap Nuris dan jamaahnya, tentu yang pertama untuk Nuris sendiri, harapan kita tetap sama, yaitu menjadikan Nuris ini sebagai Baitullah, Baitul Mal, dan Baitul Quran. Saat ini kita sudah menjalankan program Baitullah, yaitu tempat sholat, dengan cara mengajak bapak-bapak, laki-laki yang sudah balik, dan ada anak-anak juga untuk berjamaah. Ternyata tidak hanya laki-laki saja yang berjamaah, sekarang ada ibu-ibu juga yang berjamaah dan remaja putri. Jadi untuk Baitullah untuk saat ini perkembangannya sudah sangat pesat sekali, dimana ketika saya pertama kali menjabat itu tidak ada jemaah perempuan, bahkan jemaah laki-laki pun tidak pernah lebih daripada bangunan utama yang di dalam kotak ini. Hanya di dalam kotak ini aja, baik mau subuh, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya hanya di dalam kotak ini. Tapi alhamdulillah semenjak kita ikhtiar, kita berjuang di jalan Allah, kita mulai ngajak-ngajak sholat berjamaah, alhamdulillah sudah banyak sekali yang datang ke Nuris dan berjamaah. Harapan berikutnya adalah terkait dengan jamaahnya. Tentu harapan saya adalah menumbuhkan kesadaran terhadap asal mula kita diciptakan. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan di situ bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi saya berharap ke depannya semua jamaah Nuris ataupun yang belum bergabung sama Nuris, yaitu hidupnya hanya untuk beribadah. Jadi kerja itu niatnya ibadah, dan kerja itu sambil nunggu waktu sholat. Dan yang paling penting adalah tidak ada rasa takut kepada apapun kecuali takut pada Allah. Tidak takut pada kemiskinan, tidak takut pada kekurangan harta, tidak takut pada kelaparan, dan tidak takut pada apapun, hanya takut pada Allah saja. Itu harapan saya untuk Nuris dan jamaahnya. Tentu pesan saya adalah pesan agar kita tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dan pada pemahaman para sahabat salafus soleh, karena itu adalah pemahaman yang paling baik dan paling benar. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa umat yang terbaik adalah umat hidup di jalanku, umat yang hidup di zamanku, umat yang hidup sesudahnya tabiin, dan umat sesudahnya tabiin dan tabiut. Jadi pesan saya, tetaplah istiqomah dalam sholat berjamaah, jangan sampai kalah dalam orang-orang yang pelaku maksiat. Dimana kita tahu bahwa pelaku maksiat juga ada yang istiqomah, Pak. Istiqomah, jadi dia omongin kayak apapun dia tetap pelaku maksiat, istiqomah dalam kemaksiatan. Masa kita dalam ketaatan tidak bisa istiqomah? Jadi kita harus istiqomah, berjuang, sabar, bahwa ketaatan itu tidak bisa dibayar dengan murah, dan Allah pasti akan mengujinya, karena hasil yang kita dapatkan adalah surga yang tidak ada duanya di bumi ini. Baik, tadi telah kita saksikan ya Musola Nurul Islam Profile ya. Dan terima kasih kepada tim media yang sudah terus melakukan siar ya, supaya kita semakin banyak mengajak untuk sama-sama melakukan hal-hal baik.